أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Jika kamu mendapat luka, mendapat kerugian, maka sesungguhnya kaum kufar itu pun mendapat luka atau kerugian seperti itu. Dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia supaya mereka mendapat nasihat dan supaya Allah menjahirkan orang-orang yang beriman dan Dia mengambil saksi-saksi dari antaramu. Dan Allah tidak mencintai orang-orang aniaya. Allah tidak menyukai orang-orang dolim. Ayat ini ayat yang sudah kita diskusikan sebelumnya, kita bahas sebelumnya, di mana lafaz karhun mempunyai beragam makna dan konotasi. Sekarang saya ke kosakata kedua, yaitu nudawilu. Sebagaimana yang disebutkan kemarin dalam darah sebelumnya, dalaya dulu daulatan dan dulan dan dawala yudawilu mudawalatan. Bagian yang disebut terakhir adalah masdarnya atau infinitifnya. Daulan, dulan, dulatan. Fi'il sulasi ini tersusun dari huruf dal, alif, dan lam. Dal, alif, lam is dawala yudawilu, which the infinitive from which mudawalatan adalah infinitifnya atau masdarnya. Sekarang kita ke arti katanya. Dalat doharot dolan dikatakan untuk menyatakan arti bahwa waktu sudah tidak sama lagi. Maksudnya setelah berubah, sudah berubah. Dalatil ayyamu, waktu telah berubah. Waktu telah berubah. Dawalallahul ayyam. Di sini ini adalah kata transitif, dari intransitif menjadi transitif atau menjadi mutaaddi, dari dalam menjadi dawala. Karena itu yudawilu berarti seseorang melakukan suatu perubahan. Dawalallahul ayyam, Allah telah merubah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainanas. Dalam konteks ini dipahami Allah lah yang telah merubah waktu antara manusia dengan manusia, maksudnya bagi manusia. Kata daula dan dula, ada daulah dan dula. Daulah bermakna kemenangan teritori dalam peperangan. Sedangkan kata dula berarti keuntungan, kemenangan atau keuntungan materi yang diperoleh sebagai akibat dari perang atau peperangan. Jadi kita tidak mendapat kemenangan materi. Jadi ketika kita mendapat kemenangan materi atau harta, itu disebut dula. Sedangkan kemenangan teritorial atau kemenangan yang bersifat wilayah namanya daulah. Itulah sebabnya kata daulah dipergunakan dalam pengertian negara. Arti asal keduanya adalah sama, bermakna sesuatu yang berpindah-pindah tangan, sesuatu yang berpindah-pindah pemilik. Daulah mengindikasikan wilayah atau teritori.
and Dawla to indicate territories which whose masters change. Al-Quran menggunakan kata ini dulat, artinya jika kamu memberi hadiah pada seorang, janganlah membuat hal itu beredar di kalangan kalian sendiri. Gifts and presents to others. See to it that you do not make it circulate. Nah, karena nanti harta akan beredar di antara segolongan manusia belaka. It will keep on changing hands among a certain class of people who are rich. So see to it that your money goes Harta seharusnya seperti air yang mendidih and the dari atas ke bawah. is like the inverted movement of the boiling water, comes up and goes down and so on. So that is how the people who serve, who give alms, Seharusnya orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kelas rendah dalam masyarakat juga mempunyai akses dari kemakmuran sekelompok orang atau kemakmuran. the society share their wealth. Dula has also a Dula juga negative mempunyai konotasi yang negatif. Dula, calamity is also referred to. Cuaca juga dikatakan doula. In fact, it also has a sense of a vicious circle. Sesuatu Is referred to that calamity, which keeps coming in which you dalam are pengertian always negatif, kata tersebut bermakna musibah you're caught dan in a kesulitan yang datang pada manusia is referred yang to karenanya as manusia sulit keluar darinya. Itulah dula. The other word used is ilm, which has been so Kata often berikutnya used yang in digunakan adalah alim ma ya'lamu, ilman wa alaman. Alima artinya seseorang mengetahui sesuatu atau ia belajar sesuatu. Ya'lamu artinya ia akan belajar sesuatu atau sedang belajar sesuatu. Alaman adalah juga infinitif. Alamannya, infinitif lainnya adalah juga alaman. Tetapi yang sering digunakan dalam Al-Quran adalah ilman. There is another variation of the same roots Tapi ada juga kata in the variasi lain dalam bentuk sulasihnya, yaitu aluma ya'lumu. Aluma ya'lumu. Aluma, yes. Aluma ya'lumu. Similarly, Hal yang sama sama juga hal sama dengan kata faqiha yang artinya adalah memahami sesuatu secara penuh. Memahami sesuatu secara penuh. Orang yang paham tentang syariat Islam, tentang hukum fikih dinamakan faqih. Kata ini juga faqiha, faqiha yafqahu juga faquha yafquhu. As against aluma yalumu. Now this change of the second letter, Perubahan kata dari alima, aluma, ya'lumu mengindikasikan perubahan arti. indicates Alima artinya meaning. Alima means anybody. orang yang belajar sesuatu. Alima, orang yang belajar sesuatu. Aluma means Sedangkan aluma artinya orang yang mengungguli orang lain, orang yang unggul. anybody Faqih artinya orang yang mampu mempelajari sesuatu investigate and find out the underlying sampai mengetahui falsafah yang mendasarinya. Sementara kata faqih artinya who is a past orang yang menguasai atau orang yang pakar who accepts. dan yang mengungguli orang lain dalam pengetahuan. These small Perubahan kata atau tasrif ini mean a lot. mempunyai arti yang sangat berbeda, mengakibatkan arti yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap Ahmadi untuk mempelajari Al-Quran, tidak hanya melalui terjemahannya saja, melainkan juga dengan cara memahami kata-kata Arabnya. Karena jika tidak demikian, jika hanya belajar terjemahannya saja, ia akan kehilangan kandungan-kandungan mutiaranya While the Holy Quran is dan berakibat hanya akan mengikuti pikiran utama orang yang menerjemahkannya. with many paths. Penjelasan Al-Quran itu ibaratnya bukan hanya perjalanan yang satu jalur, tetapi perjalanan yang mempunyai banyak bagian.
Now, there are two sangat words, membuka wawasan. ilm Jadi and perlu irfan. diketahui bahwasanya ada dua kata, yaitu ilmun dan irfan. Untuk mudahnya disebut saja ilm dan irfan. Before we proceed with Saya juga perlu membahas makna dua kata ini sebelum melanjutkan pembahasan. means knowledge. Ilmu artinya pengetahuan, alima artinya memperoleh pengetahuan atau belajar. What is the difference between Lalu apa perbedaan pengetahuan jenis ini dengan pengetahuan yang diwakili oleh kata arifa atau ya'rofu? Apa perbedaan alima dengan arofa? Many scholars have Banyak ulama yang menjelaskan hal ini, tetapi saya akan menjelaskan beberapa perbedaan ini secara ringkas. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kedua arti kata ini secara ringkas untuk dapat memahami ayat-ayat selanjutnya. Alima artinya mempelajari ilmu dengan melalui sarana panca indera. Ketika kita menerima suatu informasi, maka informasi itu disebut ilm. Dan jika kita mengolah dan menganalisis ilmu itu dan mulai mengetahui pesan yang dikandung di dalamnya, maka itu disebut irfan. Proses pengolahan pengetahuan itu disebut irfan. that is one Ini difference. perbedaan pertama. And Ada lagi perbedaan lain yang dibahas oleh para ulama sehubungan dengan ini. the detailed discussion Saya merasa perlu membahasnya sebelum menjelaskan ayat selanjutnya. I would like to Tapi saya hanya akan menunjukkan sebagian dari perbedaan-perbedaan pendapat mereka. Karena jika saya membahas semuanya, saya akan menghabiskan waktu. but out of so many I'll only illustrate a few to you, because otherwise the entire time would be consumed by this. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3, The Holy Quran ayat in Surah 33, 53 kita dapat di ayat declares, berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. by Di sini digunakan kata alima, illa ma 'allamtana. Yang dimaksud dengan panca indera yang saya maksudkan di sini bukan dalam pengertian dengan indera sebagaimana yang kita miliki seperti telinga dan sebagainya, melainkan sebuah sistem yang dengannya kita dapat mendengar sesuatu dari luar, bisa berupa getaran, visual atau konsep. Semua tercakup dalam kata ilm. Kata lainnya adalah idrak. Adroka idrak yang memiliki arti yang sama dengan ilm, tapi idrak lebih merujuk kepada bagaimana pengetahuan itu diperoleh. holy art thou, Dalam ayat ini terjemahnya adalah malaikat berkata subhanaka la ilma lana, maha suci engkau. Malaikat berkata, mereka berkata maha suci engkau, kami tidak mengetahui sesuatu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. except that which you have taught us. So Jadi ya jika tadinya kita tidak mengetahui sesuatu yang jadi mengetahui sesuatu yang tadinya kita tidak ketahui itu disebut ilm, berhubungan dengan ta'alum. Kata ta'alum artinya memperoleh pengetahuan dari seseorang. not talim, Ta'lim artinya mengajari seseorang sesuatu, mengajari sesuatu kepada seseorang, mengajarkan sesuatu kepada seseorang. means to teach somebody something. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ Huwaladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin. مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Through ilm, you Melalui ilm kita juga bisa mempelajari atau memperoleh kebijakan atau hikmah, underlying philosophy, memperoleh hikmah atau wisdom dalam bahasa Inggris. and this process will Dan dasar filsafat memperoleh falsafah atau hikmah dan dasar filsafat sesuatu ajaran. Proses ini masih dalam ruang lingkup kata ilm. Jadi meskipun yang diperolehnya adalah hikmah dan kebijaksanaan, tapi proses perolehannya itu kita sebut ilm. Karena kita memperolehnya dari orang lain dan bukan dari upaya kita sendiri. Di sini kita tidak harus merenungkan itemnya dan kemudian menemukan apa yang tersembunyi darinya. Jadi jika seseorang mengajarkan hikmah kepada kita, itu masih tercakup dalam kata ilm dan ta'lim.
Maksud ayat ini adalah bahwasanya pertama Allah Ta'ala mengajarkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, membacakan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, dan membangkitkan beliau dari antara kaum buta huruf di tanah Arab. Lalu beliau pun mengajar orang lain, mengajar bangsa Arab itu. Yatlu alaihim ayatihi, beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran dan tanda-tanda Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'alimuhum, di sini lafaz ilm dipergunakan. Dari kata ini terbentuk kata ta'lim, allama ya'lumu, allama yu'allimu ta'liman. Jadi mentransfer pengetahuan, hikmah, dan wisdom juga disebut ta'lim. Orang yang mendapatkan pengetahuannya bisa saja disebut irfan, sementara kegiatan menyampaikan pengetahuan itu disebut ta'lim. The one who knows the wisdom has learned the wisdom, he has irfan. When he transfers that knowledge to others, that irfan, then it becomes talim. Selain itu, pengetahuan intuitif, yaitu sesuatu pengetahuan yang kita anggap benar, kita yakini bahwa itu benar, padahal kita tidak pernah mendapatkannya dari orang lain. Hanya kita tahu begitu saja secara otomatis. Itu juga disebut irfan. Al-Quran mengatakan, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin." Artinya, ketika kebenaran datang kepada mereka dalam wujud Rasulullah SAW dan dalam bentuk Al-Quran, dan mereka tahu, orang-orang kafir itu tahu bahwa itu adalah benar, panca indera mereka mungkin tidak tahu bahwa itu benar. Jadi pengetahuan intuitif itu disebut irfan, bukan ilm. Jadi di sini bahwa orang-orang kafir punya irfan tetapi tidak punya ilm. Jadi kadang-kadang lafaz ilm dapat dibedakan dengan lafaz irfan, di mana suatu paham atau keyakinan yang ada dalam diri seseorang secara inherent, secara mendalam, keyakinan itu sebagai bawaan dari dalam disebut irfan. Ayat yang berbunyi alladzina atainahumul kitaba yu'arifunahu kama yu'arifuna abna'ahum kama ya'rifuna abna'ahum, artinya kaum yang diberi kitab itu mengetahui, mengenal kitab ini kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ada banyak perbedaan pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan domir hu yang ada dalam kata ya'rifunahu. Tapi saya akan meninggalkan ikhtilaf itu. Saya tidak akan meninggalkan polemik itu. Kata itu dapat merujuk, sejatinya kata itu dapat merujuk kepada Al-Quran, bisa juga kepada Rasulullah SAW, dapat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini marilah kita berpegang secara strict hanya kepada satu arti saja, yaitu Al-Quran. Jadi artinya akan menjadi mereka mengenal kitab suci ini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Di sini terletak perbedaan antara lafaz ilm dan irfan. Manusia mengetahui anak-anak mereka sendiri bukan melalui sebuah pengetahuan langsung. Karena tak ada manusia yang bisa bersumpah bahwa istrinya murni, istrinya jujur dalam perolehan anak itu. Tak ada seorang pun yang dapat bersumpah bahwa anak yang dianggap sebagai anaknya itu benar-benar anaknya. Dalam konteks ini, digunakan adalah irfan. Kenapa irfan? Karena Anda tahu sifat-sifat anak Anda, dari tabiat mereka, dari warna kulit, dari kepribadiannya, dan dari banyak hal. Anda punya intuisi dan keyakinan yang dalam bahwa anak tersebut adalah anak Anda. Itulah sebabnya kaum yang diberi kitab sebelumnya, kaum ahli kitab, tahu apa kitab suci ini, maksudnya Al-Quran. Bagaimana diturunkan, seperti apa kitab itu, jenis apa. Bagaimana orang-orang yang benar di masa lalu memperlakukan orang lain sebagai akibat dari kitab suci ini, dan bagaimana orang lain memperlakukan mereka. Semua hal itu ada dalam analisis mereka, dalam kesadaran mereka, dan mereka memahami secara mendalam. Mereka mengenal kitab suci itu dan Rasulullah SAW karena mereka tahu
mereka tahu bahwa Rasulullah itu benar dan bahwa Al-Quran itu benar. Sebab mereka telah tahu sebelumnya tentang kitab seperti itu, tentang pesan-pesannya dan tentang nabi-nabi dan orang-orang yang membawanya. Walau mereka pasti tahu bahwa semua itu adalah benar adanya, tetapi mereka memilih untuk menolak dan karenanya mereka akan dihukum. Hukuman itu bukan disebabkan oleh ketidaktahuan mereka. Keyakinan akan kebenaran tertentu ada dalam diri mereka, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Irfan juga bermakna, sebagaimana disebutkan sebelumnya, pesan yang ada di balik pengetahuan. Pengetahuan yang ada di balik itulah yang disebut irfan. Sehubungan dengan ini Al-Quran menyebutkan tentang para sahabat. Pesan yang ada di balik ilmu yang ada di balik pesan itu disebut irfan. Sehubungan dengan ini Al-Quran menyebutkan tentang Rasulullah SAW dan para sahabat dengan mengatakan, Yahsabuhumul jahilun ta'rifuhum bisimahum. Bahwasanya orang-orang jahiliyah menganggap kaum muslimin sebagai orang-orang kaya dan tidak membutuhkan apa-apa, karena mereka tidak pernah menadahkan tangan untuk meminta-minta kepada orang lain. Ta'rifuhum bisimahum. Kalian mengetahui mereka dari tanda-tandanya. Dengan melihat wajah para sahabat yang kelihatannya istighna itu, yang kelihatannya puas diri itu. Di hal ini juga terjadi pada kaum Ashabul Kahfi dan sebagainya. Itu menimbulkan pengetahuan. Setiap orang tahu hal ini, setiap orang tahu melihat wajah itu. Tetapi pengetahuan awal ini disebut ilm. Dan pengolahan akan pesan itu sehingga menjadi pengetahuan yang dalam, itu disebut irfan. Maka Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang-orang jahil itu beranggapan demikian, dan kau wahai Muhammad mengetahui dari wajah-wajah mereka. Jadi seni mendapat pengetahuan dari balik tanda-tanda atau dari balik informasi adalah irfan. Prosesnya disebut irfan. Selain itu, pengetahuan yang muncul seketika, yang tidak muncul seketika melainkan melalui proses setahap demi setahap, secara gradual, secara bertahap, perlahan setelah mengingat-ingat sesuatu fakta, kemudian tahu sesuatu, itu disebut irfan. Di sini ada surat Yusuf ayat 59, wajaa ikhwatu Yusufa fadakhulu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Surat Yusuf ayat 59. Dua-duanya saling bertemu. Nabi Yusuf mengenal mereka, mereka tidak mengenal Nabi Yusuf. Kedua pihak itu saling melihat. Inilah pengetahuan. Yusuf tahu siapa mereka, tetapi mereka tidak mengetahui Yusuf. Dia tahu mereka karena melihat tanda-tanda mereka, mengingat apa yang dulu mereka lakukan dan sebagainya. Kata yang digunakan, kata lainnya adalah zulm. Zolama yazlimu zulman. Digunakan untuk makna mengetahui sesuatu di luar konteks. Mengetahui atau menggunakan sesuatu di luar konteks. Di luar yang seharusnya. Mengambil sesuatu dari mana sesuatu itu berasal. Zalima yazlimu zulmun mazlimatan. Zulm dan mujlimatan adalah juga masdarnya.
ada dua tasrifan lain dari fi'il sulasi ini, yaitu dzalama yadlimu, dzalima yadlamu dzulman, dzalama yadlimu dan dzalima yadlamu dzulm. Artinya adalah iswada. Jika kita mengatakan dzalima yadlamu artinya wajah engkau, jika kita mengatakan dzalima yadlamu artinya adalah iswada. Wajah engkau menjadi hitam atau sesuatu menjadi hitam. Kata zulumat berarti kegelapan. Arti mendalam dari kata ini adalah kebodohan yang sangat dan kegelapan. Dan karena kebodohan itu, kamu berbuat kejahatan, kita berbuat kejahatan. Mengambil hak orang lain. Ini terjadi karena seseorang tidak tahu atau tidak sadar apa yang dilakukannya. Tidak tahu apa akibatnya. Kegelapan ada di dalam diri sendiri. Tidak tahu apa konsekuensi dari perbuatan, maka seorang melakukan zulm atau melakukan kejahatan. An inner darkness, the veil of an inner darkness, which you can't see from outside, but there always is a darkness related to your act of crimes. Syirik, ya, syirik menyekutukan Tuhan juga disebut zulm. Dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya ketika manusia mengatakan sekutu-sekutu bagi Tuhan, sekutu bagi Allah dan menyembah mereka, maka itu disebut kegelapan yang sangat. Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallahu an menulis bahwa ada 5 kemungkinan arti yang berbeda mengenai arti kata zulm ini. 5 kemungkinan arti. 1. Orang yang berbuat sesuatu tidak pada waktunya atau tidak pada tempatnya. Yang kedua, orang yang tidak memenuhi hak orang lain sepenuhnya. Contohnya Anda membayar gaji buruh dan mengambil sebagian untuk diri Anda sendiri. Membayar gaji buruh tetapi tidak penuh. Itu adalah zulm. Yang ketiga adalah hampir mirip dengan sebelumnya. Definisi yang hampir mirip dengan sebelumnya itu menyalahgunakan atau mengurangi hak yang harus diberikan kepada orang lain. Menyalahgunakan atau mengurangi hak orang lain yang harus diberikan kepada orang lain. Keaniayaan dan sebagainya. Ini juga disebut zulm. Keaniayaan juga disebut zulm. Syirik yang keempat adalah syirik yang artinya kezaliman kepada orang lain. Yang keempat. Yang kelima ini adalah pengetahuan untuk kita semua, berlaku kejam kepada orang lain. Ya, pengertian umum dari zulm, definisi kelima, berlaku kejam pada orang lain. Sekarang kita kembali kepada ayat yang sedang dibahas. Iyam saskum korhun fakod fakod. And zulm in general terms, to be cruel to anybody, is called zulm. Now let's turn to the verse. Artinya jika kamu mendapat kerugian, mendapat luka-luka, maka sesungguhnya kaum kufar itu pun mendapat luka juga seperti kamu. Karhun tidak harus selalu berarti luka-luka yang diakibatkan oleh senjata, melainkan juga derita atau penderitaan psikologis berupa trauma. Bukan hanya luka-luka fisik. Itulah sebabnya Imam Razi menggunakan arti kata ini. Dikatakan bahwa oleh beliau yang dimaksud adalah baik luka fisik maupun perasaan. Baik luka perasaan maupun luka fisik. Maka jika kalian merasa kalah, ketahuilah bahwa mereka pun merasa kalah. Jika kamu merasa mendapat kerugian, mereka pun mendapat kerugian. Misluhu, yang semisal. Watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari-hari yang kami Allah pergilirkan di antara manusia supaya waliya'lamal ladzina amanu, supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman. Wa yattakhadha minkum syuhada, dan mengambil saksi-saksi di antaramu. Wallahu la yuhibbul dzalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang aniaya, orang-orang yang zalim dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang oleh ulama dianggap mengindikasikan atau memberi kerenah kepada perang Uhud. Bahwasanya kata para ulama, kerugian yang diderita oleh kaum muslimin dalam perang Uhud adalah lebih kecil dari keberhasilan atau keuntungannya. Demikian kata para mufassirin. Sehingga
Jika kita membandingkan kedua perang, yaitu perang Uhud dan perang Badar, akan jelas bahwa kerugian yang diderita oleh kaum muslimin tidak seberapa jika dibandingkan keuntungannya. Hasilnya akan muncul bahwasanya ternyata kerugian kaum muslimin lebih kecil. Kata mereka, inilah makna al-aulan. Kata para mufassirin, inilah makna al-aulan, al-a'laun. Pendapat saya, ini bukan makna a'laun. Yang dikehendaki adalah makna luas. Ayat ini sedang berbicara tentang kemenangan masa depan, bukan sedang membandingkan angka-angka jumlah korban perang. Karena dikatakan iyamsaskum korhun fakod masal qauma korhun misluhu. Jika kalian menderita kerugian, ketahuilah bahwa mereka pun menderita kerugian yang sama. Di sini sedang membandingkan kerugian, bukan angka. Kata mislu menyiratkan, mengindikasikan jika kalian merasa mendapat kerugian, jika kalian mungkin mendapat kerugian, ketahuilah bahwa mereka kaum kufar itu juga mendapat hal yang sama. Bagian kedua ayat ini, penggalan kedua dari ayat ini, watil kal ayamu nudawwiluha bainan nas, tidak mengindikasikan makna membandingkan kerugian dari segi kadar dan jumlah. Ini tidak sedang membandingkan kerugian dari segi kadar dan jumlah, dari segi kualitas dan kuantitas, melainkan sedang menjelaskan sifat dari kemenangan itu, sifat dari kerugian itu, yaitu bahwasanya dapat saja terjadi bahwa kadang-kadang mereka orang kaum muslimin juga kalah, kadang-kadang juga mereka yang kalah. Ini adalah sunnatullah. Kekalahan dan kerugian dapat berubah, tetapi sunnah Allah, sunnatullah tidak dapat berubah. Maka jika kalian kalah, merasa rugi, maka kalian mengeluh. Jika kalian mengeluh, kalian akan diluputkan dari kemenangan yang dijanjikan. Jika kita mempelajari lebih jauh tentang hasil akhir perang Uhud, kita akan terkejut ketika mengetahui bahwa alih-alih kerugian, hasil perang Uhud ternyata menguntungkan kaum muslimin. Karena apa yang seharusnya terjadi berupa kemenangan bagi kaum kafir tidak terjadi. Karena kenyataannya dampak-dampak dari perang Uhud sebenarnya menguntungkan kaum muslimin. Dalam kadar tentu, hal ini bahkan diakui oleh sarjana-sarjana atau ilmuwan-ilmuwan non-muslim. Tapi mereka tidak menyukai hal ini. Hal ini diakui oleh orang-orang yang jujur dan tulus. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak menyukai hal ini. Kadang-kadang tulisan-tulisan mengenai perang Uhud di kalangan para orientalis terungkap, pujian mereka, pengakuan keunggulan kaum muslimin terungkap dalam tulisan-tulisan mereka secara implisit, kadang-kadang secara eksplisit. Ini bisa kita temukan dalam karya-karya Montgomery Watt, Sale, dan lain-lain. Mereka seperti menyesali dan kecewa bahwa kemenangan yang seharusnya didapat oleh musuh-musuh kaum muslim itu. Saya pernah membacakan bagian kutipan dari seorang orientalis sehubungan dengan hal ini, di mana dinyatakan bahwa kerugian besar ternyata menimpa kaum Mekah saat itu. Jadi antumul a'launa di sini berlaku untuk Uhud, untuk perang Uhud. Keunggulan dan kebenaran Rasulullah SAW ternyata lebih nampak dalam kasus perang Uhud ini dan pernah tidak terlihat dalam kondisi-kondisi lain. Inilah disebut irfan. Jauh lebih besar daripada keunggulan yang diperoleh dalam perang Badar, perang Uhud ini. Proses ini adalah proses irfan. Bahkan proses irfan ini dapat diperoleh juga oleh orientalis yang merupakan irfan ini mengenai hal ini didapat juga oleh seorang orientalis yang sangat degil sekali kepada Islam, sangat sengit sekali. Waliya'lamal ladina amanu, supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman. Apa ini maksud oleh ungkapan ini? Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mengapa Dia harus membiarkan kaum muslimin mengalami kekalahan dan penderitaan traumatik seperti itu? Hanya untuk mengetahui siapa-siapa yang beriman. Ini bukan makna ilm. Lafaz ilm juga bermakna pengakuan dalam konteks ini. Tanda kelulusan, mengetes, menguji seseorang. Dalam pemaknaan ini, kata ini dapat dimengerti dalam pengertian ini dan dalam juga dengan pengertian lain. Banyak ulama mengaitkan hal ini dengan ajaran predestinasi, ajaran Jabariyah. Allah mengetahui manusia sebelum dia dilahirkan. Allah mengetahui orang beriman bahkan sebelum mereka itu dilahirkan. Kenapa di sini dikatakan Allah harus mengetahui, supaya Allah mengetahui? Sebagian ulama menunjukkan bahwa Anda tidak bisa menghukum seseorang dan memberi ganjaran kepada seseorang hanya karena orang itu tidak tahu.
Ini masih masuk akal pemahaman ini. Yang dimaksud dengan pengetahuan sebelum yang dimiliki Allah adalah bahwasanya bagi manusia itu tidak tidak benar ajaran mengenai free will itu, mengenai ajaran kehendak bebas. Allah tahu karena Allah memang Maha tahu. Segala sesuatu yang diketahui Allah itu pasti terjadi. Dan sesuatu yang akan terjadi tidak mungkin di bawah pengetahuan, di luar pengetahuan Allah. Karena itu, lihat lama di sini mengindikasikan segala sesuatu itu Allah memang Maha tahu, tapi pengetahuan Allah itu tergantung oleh perilaku mereka. Inilah perbedaan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan Allah. Kita mengetahui sesuatu, kita manusia mengetahui sesuatu setelah sesuatu itu terjadi. Pengetahuan kita muncul karena kejadian peristiwa itu. Dengan kata lain, kita mengetahui sesuatu setelah sesuatu itu terjadi. Terjadinya sesuatu memunculkan pengetahuan bagi pihak manusia. Sedangkan pengetahuan Allah tentang masa depan seperti itu. Ini adalah dalam hubungannya dengan waktu. Sebagaimana pengetahuan kita dalam hal tertentu. Kita mengetahui sesuatu terjadi karena telah terjadi. Allah mengetahui sesuatu akan terjadi karena itu akan terjadi. Jika sesuatu tidak akan terjadi, maka itu tidak ada. Allah artinya tidak ada ilmu itu dalam diri Allah. Allah mengetahui pengetahuan yang penuh terhadap segala sesuatu. Ayat ini berarti Allah ingin menjadikan mereka syuhada di antara kamu. Beberapa orientalis menjadikan penafsiran ini, ayat ini sebagai hal yang olok-olok. Katanya mereka mengolok-olok bahwasanya Nabi Muhammad SAW menghibur orang-orang yang kalah dengan kata-kata kamu akan masuk surga dan sebagainya. Kalau emang ini kejadiannya, pasti akan terjadi keadaan seperti ini dalam setiap perang. Ternyata kenyataannya tidak terjadi dalam setiap perang. Jadi para orientalis juga ada yang baik dan berhati tulus. Mereka juga menolak pendapat-pendapat yang salah tentang fakta-fakta perang Uhud itu. Jadi orientalis itu hanya menggunakan olok-olok ayat-ayat yang kontroversi untuk menyerang Islam. Sekarang saya akan kembali kepada akan mereview semua episode perang Uhud agar kiranya Anda semua menjadi paham mengenai keagungan event ini, perang Uhud, mengenai begitu pentingnya dalam sejarah Islam. Dan Anda akan dapati beberapa kebenaran, beberapa fakta mengenai kebenaran Rasulullah SAW dan Islam yang tidak diketahui dalam event-event lain. Mengenai ini, saya akan mengutip sarjana non-Muslim untuk mendukung fakta ini. Tetapi sebelum melanjut pembahasan, saya ingin mengutip beberapa tilkal ayamu nudawiluha minan nas. Imam Razi mengatakan bahwa ini bukan berarti bahwasanya Allah kadang-kadang, tidak berarti bahwa ayat ini tidak berarti bahwa kadang-kadang Allah memenangkan kaum muslimin, kadang-kadang memenangkan orang kafir, karena faktanya Allah selalu bersama orang beriman, bersama kaum mukminin. Ini artinya adalah bahwasanya ini hanya berarti kadang-kadang Allah menimpakan kesulitan, hari-hari yang sulit kepada orang-orang beriman, dan juga kadang-kadang kepada orang kafir. Kadang-kadang kepada orang beriman, kadang-kadang kepada orang kafir. Sehingga manusia bisa melihat reaksi keduanya, output, apa yang dihasilkan dari kesulitan itu. Dan dunia bisa memutuskan antara kaum beriman dan kaum beriman dan kaum kafir, bagaimana output atau hasil akhir dari ujian-ujian itu. Yudawiluna, itulah ayat yang disabsikan oleh Imam Razi. Di sini ada ayat lain yang ayat ini ada penafsir lain dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang tidak pernah dijumpai oleh penafsir lain. Menguji orang mukmin dengan kesulitan dan menguji orang kafir dengan kesulitan adalah hikmahnya. Satu, jika kesulitan hanya
occurs later on in time because of God's quality of prejudging things. That is a different subject altogether, how He does it. But Jika relation to jika time, kesulitan hanya menimpa orang kafir saja dan tidak menimpa orang mukmin, bagaimana mungkin Allah akan tahu? Bagaimana mungkin Allah akan mengganjar God knows a thing pahala orang-orang beriman? because it would happen. So if it were not to happen, Jadi God bagaimana would Allah do akan it. menguji keimanan That is orang-orang the reason beriman that now, mengenai because kemenangan this is masa the time when depannya? the knowledge of God Sama halnya ketika seorang mengatakan bahwa besok matahari akan terbit, tidak ada keistimewaan dari pernyataan itu, karena orang akan menertawakannya. had that foreknowledge. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. This means some people have taken it to mean that God wanted to have martyrs Jadi from among you. Hajat Imam Raji Some berkata, very vitriolic, kadang-kadang kesulitan dialami oleh kaum muslimin. have turned this as a subject of mockery and taunting and said, look here, that is how Prophet Muhammad SAW wanted to heal the Tanpa wounds of his keraguan ya di followers. pihak mana kebenaran berada. Tujuannya supaya diketahui di mana pihak yang benar itu. If that is true, then in every battlefield God should have Selanjutnya Imam Raji caused berkata, something to happen to Muslims, a huge disgraceful setback, so that God would take some of the martyrs out of this bahwa situation. pergiliran antara kesedihan dan kebahagiaan Absolutely false. It has adalah nothing to do with sangat reality. penting. It does not mean this at all. But because some of the earlier Muslim commentators have taken Pergiliran antara kegagalan dan this, kesuksesan dari segi mencapai cita-cita adalah hal yang so penting. they have given excuse for Keduanya the sangat penting. rabid antagonists, Karena jika Anda hanya selalu gembira, selalu bahagia, while they know dan tidak pernah many mengalami of the penderitaan, great scholars of name and maka authenticity Anda tidak akan tahu arti kebahagiaan. have totally Apa itu arti rejected. kebahagiaan? So instead of mentioning that some people have said it, but it doesn't mean anything, they would just mention that Itulah sebabnya selama bulan Ramadan kita mempelajari, kita belajar, which they can use against Islam and which you can use for mockery against Hazrat Muhammad Rasulullah SAW. kita memperoleh kenikmatan yang tidak bisa kita jelaskan kepada orang yang tidak berpuasa. Now I'll turn to the other part which I promised. As you examine the whole Itulah Imam text Rozi, of sebabnya the Imam Rozi mengatakan mengenai tilkal ayamu you begin to understand mengandung juga falsafah penciptaan. global falsafah of this penciptaan. event, the great importance Maksudnya in the history adalah, of Islam, and you kesulitan come across harus such ditimpakan juga evidence kepada orang-orang of the baik truth supaya of Allah Muhammad mengetahui. Rasulullah and Islam as you can't come across anywhere else in the Berikutnya world. Imam Raji Even in the mengatakan, and when I say that, I have orang beriman juga kadang-kadang melakukan kesalahan dan mereka harus tahu. Kalian akan dihukum jika melakukan hukuman. But before proceeding to reaching that point, let me first refer to some of the earlier scholars. Tetapi mengenai hukuman kepada kaum muslimin dan hukuman kepada kaum kafir itu akan kelihatan perbedaan di hasil akhirnya. Does not mean, and how wise he is. That is why I have a very deep respect for Imam Razi. Nah, ini terjadi dalam perang He says Uhud. It does not mean that God sometimes sides with believers and sometimes with non-believers, sometimes makes them victorious, sometimes makes the others victorious, because God is always with the believers. It does not mean at all. Di mana suatu sekelompok kaum muslimin pemanah meninggalkan posnya dan turun ke bawah He says that it only means that God sometimes dengan tujuan untuk mendapat bagian dari ghanimah. on the non-believers. And Apapun itu sometimes alasannya. the days of hardship and Itu trial adalah dosa, itu adalah kesalahan. so that they could be judged from their Sebagai hasilnya, corresponding sebagai reactions. dampaknya adalah kemunduran dan penderitaan, kekalahan. And also the world could judge. Menurut Imam Rozi, Then the world, Allah the
the non-believers and Allah the believers. ingin mengajarkan kepada kaum mukminin mengenai hukuman sebab So akibat. it's a beautiful meaning of tilkal ayyamun Ini hukum alam. Siapapun yang pernah berbuat salah itu akan dihukum. Tetapi beliau mengatakan they are absolutely true, but there is another meaning perbedaannya adalah nanti di hasil akhirnya. which has only occurred to Hazrat Masih Maud Rasulullah. Perbedaannya, orang-orang beriman tidak pernah mengalami kegagalan bahkan setelah hukuman pun. He says Karena fungsi hukuman itu adalah untuk memberi pelajaran kepada mereka dan memberikan hasil akhir yang baik. of putting the Muslims sometimes Sedangkan orang-orang kafir, jika mereka dihukum oleh Allah, mereka akan dibinasakan, dihancurkan sepenuhnya untuk orang-orang kafir. number one, Tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. is the hard days and the difficult days are Hazrat Masih Maud alaihissalam non-believers telah menyebutkan sesuatu yang berbeda, taste of hardship. sesuatu yang mencengangkan. No point in rewarding believers for their belief. Sehubungan dengan tafsir ayat ini, dan belum pernah disebutkan oleh mufassirin sebelumnya. And the truth would stand out so prominently. Saya sedang mencari Sun bagian itu. appear during the day. That to believe will not earn any reward. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Barahin Ahmadiyah, volume 4, halaman 507. When people are still searching for the crescent to appear on the horizon and somebody raises a pointing finger and says, there it is, that is the belief which is rewarded, everybody applauds, yes. Beliau mengatakan bahwasanya Similarity to the detection or observation of crescents ini benar-benar pemahaman sudut pandang berbeda. the sun, which is a very Beliau bersabda, nudawiluha bainan nas. another reason why Jika diterapkan kepada kaum mukmin, kepada muslim, artinya dalam ujian otherwise the faith and sifat akhlak mulia yang muncul dari orang yang berbeda di kalangan orang beriman akan muncul secara berbeda. the truth lies. Dan ujian ini untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan akhlak mulia itu, akhlakul karimah itu. Ini bukan hukuman, sabda beliau. Inilah perbedaan. Ini perbedaan antara Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan para mufassirin lain. Ini untuk keuntungan kaum muslimin. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin akhlak mulia yang selama ini tersembunyi, yang karena sebelum peristiwa ini tersembunyi akhlak itu. Dan melalui tes tersebut, akhlak mulia itu muncul. Dan Jangge Uhud adalah ajang ujian yang paling hebat. Ini bukan hukuman, tapi inilah sarana untuk menunjukkan, untuk memunculkan akhlak mulia dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, para ilmuwan non-muslim, para orientalis juga sampai kepada kesimpulan ini. Mengenai apa yang terjadi di Uhud, mereka punya kesimpulan bahwa performan yang baik dari kalangan kaum muslimin justru muncul dari peristiwa perang Uhud ini. Ini pengakuan orientalis. Saya lihat dulu. Ada sesuatu yang lain, ada yang lain lagi. Saya pikir saya sudah membahas semuanya, tetapi tidak semuanya, bukan semuanya, tetapi secara luas. Secara luas, secara menyeluruh. And they should know that when you commit mistake, you will be punished. But the difference between the punishment meted out to the moments and the punishment meted out to the beberapa tersisa can be judged from the ultimate outcome.
when the Muslims are punished, Saya melanjutkan kepada Tuan Wery, seorang orientalis, bagaimana dia menafsirkan ayat watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Menurut Wery, the passage in the hills, ultimately it was tantamount to defiance of Rasulullah menghendaki mereka untuk menjadi martir. Unguarded, most of them, I mean, and started running towards people with the hope of sharing the booty, as some say, or just with the hope of. Beberapa sarjana Muslim memahami bahwa whatever the region, tilkal ayamu berarti it was a sin committed against the Prophet. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kerugian kepada kaum muslimin dan sebagian kadang-kadang kepada kaum non-muslim, kepada kaum kafir, dan juga mereka mengambil pendapat syuhada. Mereka berpendapat bahwa kata syuhada adalah artinya para syahid, orang yang mati di medan perang. Dan sebagian dan ulama besar, sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa syuhada artinya mereka menjadi saksi, bukannya orang yang mati, tapi bukan orang yang wafat dalam perang, tetapi menjadi saksi, menjadi saksi. Untuk menyaksikan bagaimana kebenaran muncul. Saya sampaikan kapan-kapan. Saya akan menunjukkan bagaimana kaum sarjana non-muslim berpendapat mengenai hal ini, dan dia adalah seorang yang sangat sengit terhadap Islam. Dia memanfaatkan kebodohan atau kekeliruan, kesalahan penafsiran para mufassirin terdahulu. Jadi ketika Anda membaca seluruh komentar para orientalis yang ternama, Anda akan sampai pada simpulan bahwasannya dalam perang Uhud, bahwa para orientalis itu tidak bahagia ketika menjelaskan perang Uhud. Meskipun mereka kadang-kadang memberikan bahwa kaum muslim kalah, mereka menyatakan kaum muslimin kalah, mereka rugi dan sebagainya, dan mereka muncul juga dari mereka fakta-fakta yang tersembunyi yang mereka tidak suka. Mereka misalkan menyalahkan kenapa Abu Sufyan setelah perang Uhud langsung pulang ke Mekah. Brahim Ahmadiyya, volume 4, page 5 or 7, written. Jadi bahkan di sini jelas sekali bahwa rencana Allah itu tidak dipahami oleh orang yang meneliti dengan tekun sekalipun. Di sini kutipan tentang perang Uhud yang akan saya sebut secara khusus dari seorang penulis, namanya Maxime Rodenson. Rodenson adalah ejaan Perancis, pengucapan Perancis, sedangkan bahasa Inggrisnya adalah Maxime Rodenson. Beliau dilahirkan di Paris pada tahun 1915. Saya perkenalkan sekilas. Beliau dilahirkan di Paris pada tahun 1915. Pengenalan tentang figur-figur penulis ini perlu juga kita ketahui sekilas supaya kita tahu apa istilahnya nanti pesan-pesannya. Ini pengantarnya. Mr. Maxime Rodenson atau Maxime Rodenson dilahirkan di Paris pada tahun 1915. Bapaknya sependiri seorang organisasi terpelajar Yahudi di Paris. Dia belajar bahasa-bahasa Timur di Sorbonne, khususnya mengenai bahasa-bahasa Semit, etnografi dan sosiologi. 7 tahun di Timur Tengah dan kemudian ikut Partai Komunis.
brought Dan the very setelah best of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in trial. The very best of his followers dia in the trial. meninggalkan posisi itu pada tahun 1945 setelah Perang But it was an Kedua. exercise to bring out the hidden best. Ya. And that is how Dia some menjadi direktur non-Muslim, studi Muslim scholars, École non-Muslim pratique scholars de have Jean also seen this. de Jean Not d'études, with reference to the typical School of example Higher Uhud, Study. course, but with reference to what happened at Uhud, di Sorbonne they have Teaching concluded Semitic the same Language. that the very best of the Buku yang Muslims akan saya came out kutip on that ini diterbitkan di 1961. Bukunya berjudul Marxism, Islam World, Israel and the Arab. Saya ingin orang-orang Ahmadi ada yang mempelajari buku-buku ini dan menemukan poin-poin yang penting, kutipan-kutipan penting yang penting dengan pembahasan-pembahasan kita. Largely, what has been said about this. Hanya sedikit kutipan yang akan saya baca di sini. Beberapa orang Muslim, So let's leave saya hanya baca sedikit saja. a few others Beberapa orang Muslim for the sake of brevity. Now I turn to khawatir tentang perang Uhud ini. Mr. Very, how he sees this. Hal ini mengindikasikan وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. According to Very, we cause these days Muslim mengakui bahwasanya kemenangan dicapai sebelum kemunduran. He desired Kata to have Mr. Maxim two ini, martyrs. Thus comfort sebuah is jalan bestowed kecil on the faithful, both for the disgrace of defeat and the loss of relatives in battle. As I have keyakinan pointed out akan earlier, kemenangan itu sudah begitu jelas ketika tentara kafir itu lari. Muslim scholars have understood, Tetapi sebenarnya tanda-tanda kemenangan itu diketahui di belakangan. God inflicts injury upon Da- them now. Dalam hal ini kenapa ada pertanyaan kenapa Abu Sufyan tidak menyerang Madinah? Which Imam Razi has totally rejected, of course. Dalam hal ini Also, they have taken the word shuhada to mean martyrs in the cause. kemenangan yang sudah hampir dicapai itu menjadi ternoda oleh sekelompok kaum beriman yang tidak taat. Shuhada means witnesses of truth. So on the day of Uhud, such witnesses emerged from among the Muslims of truth. Al-Quran mengatakan bahwasanya kalian harus juga memperhatikan bahwasanya akibat kesalahan dari orang-orang yang bersalah di antara kalian, orang-orang yang tidak berdosa menjadi terdampak. I'll come to that later. Here, Ini biasa terjadi bahwa akibat kesalahan satu dua orang yang lain akan kena getahnya. scholars who are Saya selesaikan pembacaannya. inimical to Islam Beberapa orang pemanah beranggapan bahwa perang akan selesai, peperangan akan selesai, mereka turun menuju ke bawah bukit untuk mencari ghanimah, harta rampasan perang. Ini menimbulkan kekacauan. Khalid bin Walid yang begitu hebat bisa melihat peluang ini. Dia mengambil keuntungan dari keadaan orang muslimin yang turun dari bukit ini dan berputar ke arah belakang. Dia menyerang kaum muslimin karena memutari bukit, menyerang muslimin dari belakang sehingga menimbulkan kepanikan. Di sini jelas bagi kita bahwa siapakah pahlawan dalam perang ini. Which indicate that they have great heartburns, they're exasperated, they don't like what happened, they wanted something else to emerge from this. Ini adalah pemenang atau bintang peperangan inilah Khalid bin Walid. Why Abu Sufyan decided to return? Karena dia berada di tentara musuh dan yang melihat peluang itu, melihat kekosongan yang ditinggalkan kaum muslimin. Dan orang inilah sebenarnya yang menjadi syuhada dalam ayat ini. Dialah yang telah menyebabkan kekalahan total bagi kaum muslimin.
all the passages Dan nauzubillahi min dzalik yang menyebabkan penderitaan bagi Rasulullah SAW. one particular writer, Maxime Rodin, Dia seharusnya akhirnya figur ini menyerahkan dirinya secara penuh kepada Rasulullah SAW, yaitu berbaiat masuk Islam. Maxime Rodinson. Hazrat Khalid bin Walid memasuk Islam justru setelah itu. Let me first introduce this author, Hazrat Khalid bin Walid because I think during the course of commentary, dalam sejarah hidupnya dia sendiri ingin menjadi syahid. Beliau sendiri ingin menjadi syahid, mati di dalam peperangan. understanding of their background and how they treat Islam and why they do so. Keinginannya untuk menjadi seorang syahid, orang yang mati di medan perang, dinyatakan, dizahirkan di menjelang hari-hari akhirnya, yaitu saat dia mengalami sakaratul maut. His father Ketika beliau akan wafat, founders of the dia Jewish berkata, workers' trade unions in Paris. dalam keadaan yang sangat prihatin, dia berkata, dengan keadaan yang memelas, dia berkata, And at the Sorbonne, in the dia merasa heran, languages, kenapa orang sekali berkhalid ethnography, yang sedang begitu berani mati, lived for 7 years, orang yang terkenal berani mati, joined the Communist Party in 1937. And kenapa having served harus his purpose, meninggal dalam keadaan lemah dan tanpa daya? intend whatever it was, and left in Dia 1958 after the World War. beliau menjawab pertanyaan, mengapa beliau bersedih? Beliau mengatakan, The Marxist left as a seluruh writer and kehidupan theoretician. saya sudah saya lewatkan dalam berbagai perang untuk membela Islam. École pratique des autres études. School of Coba Higher Studies lihatlah at the seluruh bagian tubuh ini, bagian kulit saya, tidak ada satu bagian pun yang tidak ada bekas goresan senjata. Dan semua ini, goresan-goresan di tubuh saya ini adalah akibat saya membela agama Islam. Other books include Marxism and the Muslim World, Islam and Capitalism and Israel. Tadinya saya mengira bahwa saya akan mati di medan perang. Saya menjadi syahid. To study these books, Ini adalah testimoninya, ini pengakuan dari lubuk hati yang paling dalam. them to me, Saya which are saya yakin bahwa inilah yang dimaksud syuhada. Islam, one way or the other. Ini adalah syuhada yang sejati. Sehingga namanya akan ditulis dalam tinta emas Only a di few sepanjang sejarah. passages will be quoted. Dan keyakinan beliau dan persaksian beliau ini tidak akan pernah ditolak. Only a few passages, except Tidak pernah ditolak bahkan oleh musuh some of the sekalipun. Muslim archers Apa may yang have believed terjadi the kepada battle Hazrat was Khalid yang telah mengatakan bahwasanya apa yang terjadi pada Khalid ini, in the yang dia yang menyebabkan kemenangan dalam perang Uhud ini bagi pihak kaum kufar. the writings Kenapa? of other scholars that the Muslim Kenapa claim dia disuruh masuk that Islam? victory had been achieved before the Tetapi reversal. karena ini waktunya sudah habis, The akan very act saya jelaskan of di the kesempatan lain. Guards at the passage of the hill pass of leaving that and running to the waktunya- battlefield indicates Waktunya hanya 15 menit untuk tanya jawab. Waktunya untuk tanya jawab 15 menit. outstanding victory. The signs of that victory. Jika ada yang mau menanyakan 1-2 pertanyaan, barangkali The reasons which they present. acungkan tangan Anda dulu. Sufyan did not return, did not attack Medina. Anda dikenal sebagai orang yang suka bertanya. Victory turned into a Dr. Mujib Sahib, by the act of non-obedience of the Muslims. So this Assalamualaikum is very well warahmatullahi. understood. It was not an infliction from God upon the believers. It was a taste of what the fruits of disobedience. kaum ibu-ibu juga sudah disediakan mikrofon. What happens. And in such times, the innocent Selama also menjelaskan ilm dan irfan, another verse of the Holy Quran very clearly indicates that you should be aware of tadi some, disebutkan juga mengenai ashabus sufa. Saya harus dikoreksi, saya tadinya mau menyebut ashabus sufa, bukan ashabul kahfi. also suffer with the guilty. Terima kasih banyak.
So this is a phenomenon Saya mentioned elsewhere, and this is an example of this. Ini hampir mirip ya Ashabus Sufah dengan Ashabul Kahfi. Brings misery Saya tidak tahu karena kadang-kadang saya keliru. for the whole community, and it happens. Saya mengandalkan ingatan saya. Finish the reading of this passage. Dalam khutbah juga Some of the Muslim archers may have believed saya saya juga sering merujuk yang saya maksud adalah Ashabus Sufah, tapi saya sebut Ashabul Kahfi. Ashabus Sufah. Ini juga relevan dengan sahabat-sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salam. Oke, silakan. Took advantage of the situation to drive right through the Muslims' left flank with his men. Saya Sarif Ahmad dari London Barat. From the rear, creating total panic. And here, mind you, that the Khalid, who is the hero of that victory, Hazrat Mirza Bashir Ahmad dalam buku beliau Khatamun Nabiyyin proved to be such an outstanding asset to Islam in their warfare with the enemies. Menyebutkan bahwa meskipun dalam perang Uhud terjadi kekacauan atau kebingungan, bahwa dalam perang dan orang non muslim mengatakan bahwa itu adalah kekalahan bagi kaum muslim. Potential witnesses also are covered by that. If the Tetapi pada hari berikutnya Hazrat Rasulullah SAW langsung kebagiannya saja langsung besok akan saya bahas. Pertanyaannya adalah dalam kaitannya dengan ilm dan irfan, ketika Huzur menjelaskan claims as prophet and the message of Islam as such, Hazrat Khalid bin Walid was himself desirous of being a shahid. Dalam konteks ini kita biasa tahu bahwasanya orang-orang baik punya perasaan atau firasat. Although he was a shahid of different sort, as the Holy Quran has mentioned, and I believe he was also covered. Di sini pertanyaannya adalah mengenai irfan ini, penjelasannya bagaimana? Karena jika dikaitkan dengan orang-orang yang tidak beriman, karena irfan dengan penjelasan seperti yang dijelaskan tadi bisa saja dibingungkan atau dikacaukan. Orang yang memahaminya menjadi bingung dengan apa yang namanya prasangka. Jadi perbedaan irfan dengan prasangka, sebagaimana yang terjadi pada kaum mullah di Pakistan. He wondered why a man of Khalid's caliber, who had dared death to see, confront death. Beliau mengatakan mengenai Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwasanya dia salah. Was showing such signs of weakness and misery. So he said, "What is happening? Why are you doing this?" In answer he said, jadi apa perbedaannya irfan dengan prasangka? All my life, as a Muslim, I was yearning to have shahada, and I did not get it. Tidak begitu. Saya betulkan pendapat Anda. Then he raised his shirt and said, "Find." Yang saya maksud bukan perasaan intuisi, bukannya feeling. Feeling adalah all inflicted on me during my battle for the sake of Islam. Feeling muncul dari ketidaktahuan tentang fakta. All the places where I thought there was a certain death or eternal life awaiting for me, and still I could not get it. Jadi feeling adalah menganalisis fakta berdasarkan pengetahuan dia yang salah. Hal itu bukan intuisi namanya, itu tidak disebut intuisi. Itu fenomena yang berbeda. Their name will be written in gold, as they say, for the rest of the time. And their witness cannot be rejected and denied by even the maddest of Islam's enemies.
Oke, sekarang saya sudah mengkoreksi. Lanjutkan pertanyaan Anda. Berlanjut ke pertanyaan Anda. To prophethood, rout it so completely. When he had witnessed that God was not in their side, had changed sides to the Meccans, how could he had become the believer of the type that he emerged later on? But because of the time, intinya adalah jika memang intuisi itu benar, kenapa itu bisa terjadi berbeda pada tiap orang? Now the time only about 15 minutes left for questions and answers, which I promised would always follow. Ini bedanya. Jadi intuitive feeling atau perasaan itu muncul dari pengetahuan yang salah. You're most welcome, but do it the proper way. Raise your hand. Of course, your hand is always raised. I know that. Rashid Sahib, you're counted already. Sedangkan intuisi tidak pernah berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Apa fakta yang kita lihat dan kemudian fakta itu kita alami, kita proses, kita komputasi dengan proses yang ada dalam diri kita. Perhaps it's a correction, maybe if I may. During your discourse explaining the ilm and irfan, Anda berada dalam keraguan-raguan. Please jangan ragu tentang very well. And in that context, perhaps you antara intuisi dengan feeling, intuisi atau perasaan, prasangka adalah hal yang berbeda. In the dars, this will become a part of dars and it will be corrected. Thank you very much. I generally say that because Ashabul Kahf and Ashabul Sufa are so similar in so many ways to me that keraguan-raguan muncul karena ada dua pemahaman yang berbeda dari pemahaman dasar kita tentang suatu fakta. Proses itu disebut keraguan-raguan. Ada yang lainnya? Ada pertanyaan lain lagi? Ada lagi? Saya baru akan memberikan giliran kepada Tuan Rashid. Silakan. Assalamualaikum Hazur, Sharif Ahmad Khwaja from North London. Hazur, there is one observation in the context of Jang-e-Ohud, which I think will not be out of place. Mengapa Anda belum kembali ke Ghana? Anda masih di sini. In his book Khatamul Nabiyyin has mentioned that although this adik Anda sudah kembali. Apparently confused situation, and the non-Muslim would say that that was begitu ya. Muslims. But the following day, cepat-cepatlah menjumpai beliau. Oke. We have to come to that part. I see. Well, all right. So in that case, I leave it for. In the next verse, I'm going to. Saya ingin bertanya mengenai intuisi. Okay, I won't steal your thunder on that then. Dikatakan bahwasanya kaum wanita lebih intuitif, lebih mempunyai intuisi yang bagus ketimbang kaum pria. Quite rightly, we understood this that the intuitively or the gut feeling people believe inside something. Apakah dalam hal ini kita bisa menerima mengenai statement itu, mengenai pernyataan itu? Apakah bisa kita percayai kebenaran tentang hal itu? But applying this saya juga tidak tahu. Mungkin. And if I could explain that, if the intuitive or gut feeling happen to be at variance with the empirical observation, then that is not a irfan, that is an ignorance or prejudice. Now, Huzur, itu pertanyaannya yang ingin saya tanyakan. Pakistan. When it comes to the promised Messiah, peace be on him, they straight away say, oh, he is wrong. It's wrong, Na'udzubillah. That is their intuitive or gut mengenai pertanyaan saya adalah mengenai ayat Al-Quran yang Huzur sebutkan minggu yang lalu. Let me correct you. That is not intuitive feeling. Mayagfiru dunuba ilallah.
it is a feeling born out of Ayat ignorance. 136. Pertanyaannya adalah They are misfed and their computers zunub atau dosa di sini their knowledge which is wrong. This is not called intuition. It's a completely different phenomenon. The correct kadang-kadang disebut dengan istilah yang berbeda, kadang-kadang dengan syirkun azim, kadang-kadang dengan gunah kabirah. Which causes that inference which they draw. Dan ada juga yang disebut dosa So, kecil. having this corrected, please proceed with your question. So it's not so much a question, but more a sort of inquiry. My feeling is that the intuitive Ada beberapa istilah saya ingin Huzur menjelaskan mengenai klasifikasi ini dan mengenai dosa-dosa yang tidak bisa dimaafkan dan bisa dimaafkan. deeply held belief. You see, in the intuitive feeling is Nampaknya inna syirka la zulmun azim itu adalah mengenai dosa yang tidak bisa dimaafkan, Huzur. never at variance. The observation and the intuitive feeling are Anda not at tahu variance. bahwasanya syirik juga dimaafkan. What you see gives a message to you which goes deeper into Ketika your orangnya computation bertaubat. and you derive a conclusion. That is intuitive feeling. But you can't Jika pinpoint taubatnya which ini part of knowledge selama created dia that. masih hidup. Jika So tidak, the knowledge is not at variance with your intuitive feeling. yang tidak dimaafkan adalah jika orang itu mati dalam keadaan syirik. Then that is suspicion. Then you Ini adalah dua hal yang berbeda. remain suspended between this and that is not called intuitive feeling. Yaghfiru dzunuba jami'a You are in doubt. So please adalah bagian dari dari sebuah ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan different phenomenon and intuition is a different phenomenon. Doubt yang mengindikasikan bahwa Allah mengampuni semua dosa. a sort of contradiction between your apparent Dan- knowledge and your Dan di bagian lain disebutkan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. believe in something else. So that causes doubt. That process is called doubt. Thank you. Jika dikatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, apa yang terjadi dengan para sahabat Rasulullah SAW yang sebelum masuk Islam adalah kaum penyembah berhala yang notabene adalah dosa syirik. I was about to turn to Mr. Rashid. Mereka adalah kaum musyrikin. When timely I was told that you wanted to ask a question. Karena itu janganlah salah dipahami. Why have you not returned to Ghana so far? The life is returning to Jika Rwanda, but kita people membaca are- bahwasanya Allah mengampuni semua dosa, itu maksudnya adalah You're still here. Has your brother returned? adalah dosa yang dimintakan tobat ketika seseorang Take a masih good hidup. decision. Yes, we've been having meetings. Okay, all right. Let's Yaitu di mana Yaitu yaitu di mana si pelakunya itu meminta ampun atau bertobat ketika dia masih hidup, maka dosa itu akan diampuni. Women are more intuitive than men. Baik itu syirik ataupun dosa-dosa lain. I don't know whether we should accept that. Jika that Allah women are more menghendaki intuitive hal-hal than men. tersebut, I don't know either. Yeah. Maybe yes. Good. dan ketika Allah mengatakan bahwa aku tidak memaafkan dosa syirik, artinya adalah All these are questions. adalah bagi orang-orang yang mati dalam keadaan sebagai kaum musyrik, dalam keadaan sebagai penyembah berhala. Ini artinya The watch and see if there is time for you to ask a question. Ini artinya adalah bahwa sebagian kaum musyrik yang tidak mendapat kesempatan untuk menemukan kebenaran dan beriman kepada Allah, Verse number 136. Question is, mungkin juga akan diampuni karena di dalam Al-Quran the sins, they are dikatakan bahwa some are shirk, innalladzina amanu some are gunah kabira. walladzina hadu wan nasoro wasobiina There are some small sins as well. walladzina Could you asyriku kindly
I know there are a lot of setelah membuat setelah berfirman seperti ini, elaborate which sins are not forgivable and which are. Apparently in the dalam wahyu itu, dalam ayat itu disebut juga orang yang melakukan dosa syirik. When true repentance is effected during Katanya tentang mereka keputusannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. dies on shirk. There are two different things. Allah sendiri yang akan memutuskan apa yang akan Allah sendiri yang akan memutuskan bagaimana tentang orang-orang ini nanti di hari akhir. And another part, you read Allah does not forgive shirk. If Allah does not Sedangkan di forgive ayat shirk, lain disebutkan bahwasanya orang-orang yang telah melakukan syirik, who came from among an idolatrous society, who themselves were idolaters. dikatakan di ayat lain dikatakan bahwasanya orang-orang yang musyrik pun tidak akan diluputkan pahala mereka jika mereka berbuat baik. Baik itu mereka itu kaum Yahudi atau kaum Kristen dan Sabi'in. Jika mereka percaya kepada hari akhir, jika mereka beramal soleh, di ayat lain dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya jika orang-orang musyrik itu, orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu berbuat baik dan percaya kepada hari akhir, jangan khawatir. And the inner experiences of the person who repents. We don't know, Allah knows best. But when he says, Jadi di sini dikatakan bahwasanya syirik juga termasuk dalam list, dalam daftar dosa-dosa yang keputusannya akan diserahkan kepada Allah nanti di yaumil akhir. that some idolatrous people who have not been given a chance to understand truth and God, Hal ini tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya dosa syirik tidak akan diampuni. Tidak bertentangan. that innal ladzina amanu Sebab di sini saya mengerti apa yang dimaksud Allah adalah, apa yang dikehendaki oleh Allah adalah bahwasanya wallazina asyraku. Having made this statement, including those who have committed bahwasanya adultery, beberapa orang musyrik dalam hidup mereka tidak pernah mendapat kesempatan hangs with Allah. He will decide untuk on the diarahkan direction kepada what to do jalan with them. kebenaran. While in other similar verses where the people who have committed idolatry, Maka mengenai mereka itu, mereka akan dihukumi then berdasarkan Allah says kondisi they will mereka. also their good deeds here on earth, even if they are Jews and Christians and Saya tidak bilang mereka akan diampuni. if they do good Kita tidak tahu yang mana yang akan diampuni, siapa yang diampuni dan siapa yang tidak. is included in the list of crimes about which Tetapi itu hanya mengindikasikan bahwa, so that also does not contradict with bahwa masih ada kemungkinan bagi mereka untuk diampuni. that shirk will not be forgiven. Because I understand here what Allah means is Bahkan yaitu jadi orang masih ada kemungkinan diampuni meskipun mereka adalah kaum musyrikin, meskipun mereka adalah orang-orang yang melakukan syirik they will be decided according to dalam keadaan-keadaan tertentu. situation. Saya tidak akan menyampaikan secara detail dalam hal ini. Who will be forgiven, who will not be. Anda paham? That verse indicates that there is still a possibility of forgiveness for some people who belong to the world Kalau of masih ada idolatry pertanyaan, lanjut, in some silakan. situations. Jazakallah. Who do not know the details. Cepat kalau ada pertanyaan lagi. You understand? Huzur, Anda This is menyebutkan how I understand this. Imam And now, Razi. in the light of what I have observed, if you have still Imam Razi. That's fine. You're most welcome. Jazakallah. Imam Ragib, Imam Ghazali dan Weri juga. Yes, please, quickly. Hazur, Huzur, Imam Razi itu Razi
Rabia Basri, Razi, yeah, Rabia Basri, Imam Raghib, Imam Ghazali. Huzur, Imam Razi ini pendapatnya sangat berpihak sekali kepada jemaat. Imam Razi does why he does favor our sehingga anda selalu merujuk kepada Imam, sehingga Huzur selalu merujuk kepada Imam Razi. try to prefer him. Anda penafsir Imam Razi ya? His clear vision. That's right. Thank you very much. I think it was an observation, not a question. Ini bukan pertanyaan ya. Oh, all right. Thank you. All right. Let's now prepare for the Zohar prayer. Waktunya habis. 15 minutes. Kita siap-siap untuk sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.